Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana memimpin apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Stadion Candabirawa Pare. Pada Rabu pagi 22 Oktober 2025, kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Kediri, serta diikuti ratusan santri dan masyayikh dari berbagai pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kediri. Peringatan Hari Santri tahun ini mengambil tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Melalui tema tersebut mengajak kepada seluruh santri untuk terus berjuang menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sekaligus menjadi duta peradaban yang membawa nilai-nilai luhur Islam dan keindonesiaan ke panggung global. Apel Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Kediri berlangsung hikmat dan dengan penuh semangat dipimpin secara langsung oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Para peserta mengenakan atribut khas santri, sarung, peci, dan busana muslimah berwarna hijau dan putih sebagai simbol kebanggaan dan kebersamaan dalam memperingati hari bersejarah bagi kalangan pesantren tersebut. Rangkaian apel peringatan Hari Santri Nasional diawali dengan komandan upacara memasuki lapangan upacara, penghormatan kepada inspektur upacara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Hari Santri Nasional, pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ikrar Santri dan Amanat Bupati Kediri. Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan pasukan. Lapor apel besar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Tamu undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan apel. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya founding father kita, Insinyur Soekarno, dan pencetus revolusi jihad revolusi yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh Kiai Haji Hashim Asyari. Mengheningkan cipta dimulai.
selesai. Menyanyikan Mars Hari Santri dan Mars Syubhanul Waton. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Sunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Pembacaan teks ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta apel. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri NKRI berikrar. Kami santri NKRI berikrar. Satu, berpegang teguh pada akidah, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, pantang menyerah, pantang putus asa,
serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang didasari. Semangat proklamasi kemerdekaan. Dan resolusi jihad. Nahdlatul Ulama. Amanat pimpinan apel. Dalam apel tersebut, Bupati yang akrab disapa Mas Dito itu menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh santri dan keluarga besar Nahdlatul Ulama yang terus menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa semangat resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 harus terus dijaga sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Bupati Kediri menekankan bahwa makna jihad pada masa kini dapat diartikan secara luas, tidak hanya sebagai bentuk perjuangan fisik, tetapi juga dalam bentuk pengabdian dan tanggung jawab di berbagai bidang kehidupan. Saya bangga sama ibu-ibu yang ada di sebelah kanan saya yang jilbab pink. Saya bangga dengan ibu-ibu yang berjilbab hijau, baik muda maupun tua. Saya bangga dengan para banser. Saya bangga dengan panjenengan semua yang masih berdiri walaupun panas menerjang panjenengan semua. Itu bukti panjenengan menghargai bagaimana perjuangan yang dilakukan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tanggal 22 Oktober beliau mencetuskan di Surabaya resolusi jihad yang dimaknai pada saat itu menggabungkan antara nasionalisme dengan keagamaan, dengan religius. Resolusi jihad hari ini bisa dimaknai dengan banyak hal. Kelilingnya Gus Makmun ke MWC, ke ranting-ranting, yaitu bagian dari jihadnya Ketua PCN. Kelilingnya Gus Fikri, saya nggak tahu nih, kalau Ketua Ansor keliling ke PAC enggak, jangan kelilingnya ke, saya nggak mau lanjutin lah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan keberlanjutan program keagamaan di Kabupaten Kediri. Setelah pada tahun 2023 hingga 2024, pemerintah daerah menyalurkan 11.000 insentif bagi guru madrasah diniyah atau madin, tahun depan jumlah penerima akan ditingkatkan menjadi 15.000 guru madin atau guru ngaji. Selain itu, pemerintah kabupaten juga menyiapkan dana stimulan untuk pondok pesantren yang masih berkembang. Dari total 51 pondok yang terdata, pada tahun ini akan diupayakan bantuan untuk 10 pondok pesantren. Kami ada program yang akan kami terus genjot. Yang pertama insentif atau bisyarah terhadap guru madin. Yang kedua adalah perbaikan terhadap pondok berkembang. Pondok berkembang ini awalnya 20 pondok saya targetkan di 2026. Tapi, ini ada tapinya. Karena kantornya habis, kotak tisu aja loh nggak bisa. Kotak tisu tuh bayangkan, pemenang tisu nih, pemenang suku kupu lugu nggak ada, habis. Kita putuskan tetap jalan, cuman kita mulai dari 10 pondok. Dan harapan saya 10 pondok itu betul-betul pondok berkembang yang nantinya bisa memberikan manfaat. Guru madin penerimanya sudah kurang lebih 15.000. Ini target, 15.000 ini target. Kalau saya nggak salah terakhir di 12.000 apa 11.000. Tamu undangan dimohon berdiri.
Apel peringatan Hari Santri Nasional diakhiri dengan doa serta pernyataan resolusi jihad untuk semua santri Indonesia dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau sering dipanggil Gus Yahya, yang dibacakan oleh Ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Kediri, Kiai Haji Muhammad Ma'mun Mahfud. Allahumma ya Allah ya Wadud ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Mubdi'u ya Mu'id yang fa'alul lima yurid. Nas'aluka bi nudratika allati mal arkan arsik wa nas'aluka bi qudratika allati qadarta biha ala khalqik wa nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. La ilaha illa anta subhanaka ya mughis aghithna. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laporan Komandan Apel. Apa yang telah dilaksanakan, laporan selesai. Lanjutkan sesuai rencana, kerjakan. Penghormatan pasukan. Pimpinan Apel meninggalkan mimbar Apel. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Selanjutnya mari kita ikuti dan dengarkan bersama tausiah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ma'mun. Kepada Kiai Haji Muhammad Ma'mun dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan para ibu nyai, para santri di seluruh pelosok tanah air. Hari ini kita berkumpul dalam suasana khidmah untuk memperingati perjuangan para ulama dan para santri dengan segenap jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Resolusi jihad itu bukan sekedar seruan perang. Ia adalah piagam moral dan spiritual bangsa yang menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban agama, bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, dan bahwa kemerdekaan sejati hanya bermakna jika membawa kemuliaan bagi umat manusia. Maka dari itu Hari Santri mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia untuk agenda konsolidasi untuk persatuan nasional Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya mari kita ikuti bersama pengumuman dan penyerahan hadiah kejuaraan cabang ke-9 pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, Kabupaten Kediri. Dan kepada perwakilan pemenang disilahkan untuk mengambil tempat di depan mimbar apel.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kediri didampingi Ketua PCNU Kabupaten Kediri menyerahkan piala kepada peraih juara pencak silat Pagar Nusa. Dan juara umum 1, kategori juara umum prestasi dari pimpinan anak cabang Kecamatan Banyak dengan total medali 4 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk kepada para pemenang. Yang pertama, Hari Santri kan ditetapkan tanggal 22 Oktober tahun 2022. Yang kedua, mulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang 2022 itu kan masih Covid. Maka upacara itu dimulai 2023 kalau saya tidak salah, 24 sekarang 25, artinya sudah 3 kali upacara apel Hari Santri. Yang mana di dalam pencetusan Hari Santri itu, Bapak Presiden waktu itu mengambil resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945 yang pada intinya adalah menyatukan nasionalisme dengan religius. Nah, jihad hari ini bisa ditafsirkan dalam banyak hal. Perjuangan teman-teman guru, perjuangan teman-teman TNI Polri, perjuangan para gawagis, perjuangan para masayih, para kunyai, para mbah yai, itu adalah bagian dari jihad. Maka hari ini bersama-sama dengan seluruh pondok pesantren dan santri-santri yang ada di kabupaten, kita jaga kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang badatun thayyibatun warabur ghafur. Melalui momentum ini, pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan kalangan pesantren dalam memperkuat karakter, moral, dan semangat kebangsaan generasi muda di bumi Panjalu. Tim Liputan, Doho TV.